Kenalan di Facebook Part 3. Bang Zul nelpon. Halo Bang. Iya Bang, aku udah di tempat kita janjian. Aku pakai baju yang seperti di foto profil Facebookku itu loh Bang, yang warna coklat susu. Iya. Aku tunggu Abang di sini ya Bang. Ada Bang. Aduh, nggak sabaran aku. Kayak mana lah wajah Bang Zul itu ya? Pasti dia tampan. Mau ngapain Pak? Romlah kan? Kok Bapak tahu nama saya? Bang Zul. Zulkifli? Iya ya, Bang Zul yang tadi nelpon. Kelahiran tahun berapa Pak? Saya kelahiran 77 dek. Berarti jarak umur kita 20 tahun. Gak apa-apa. Enggak jadi. Umur boleh tua dek, tapi tenaga masih muda. Kita nikah ya. Nikah ya. A day in my life, keseharian aku di balik layar. Hai guys, jadi hari ini aku tuh mau tag video. Sebelum berangkat biasanya aku itu diskusi dulu sama suami untuk membahas konsep ide hari ini. Biasanya tuh aku selalu pakai 2 tripod, karena pas suami udah siap, yuk kita capcus. Kita ke lokasi tag video yang pertama dulu. Biasanya tuh aku tag videonya tuh outdoor ya, bisa di tempat umum ataupun di tempat sepi yang kayak gini. Nah ini video yang pertama, jadi aku cepetin aja ya. Oh iya, untuk tag satu video itu biasanya itu berulang-ulang kali, nggak bisa sekali siap. Next aku sama suami lanjut ke lokasi yang kedua. Sebelum itu aku sama suami siap-siap dulu. Sembari itu kita bahas konsep untuk ide yang kedua ini. Nah, ini tag video yang kedua ya. Di sini juga aku cepetin ya, biar kalian bisa nonton video aslinya. Bikin video komedi itu susah-susah gampang sih. Bagian susahnya itu adalah mikirin ide setiap konten yang akan dibikin. Oh iya, karena aku sering muncul di depan layar, aku suka nggak pede kalau ada area gelap pada kulit seperti lipatan-lipatan tubuh gitu. Nah, untuk mengatasinya biasanya aku pakai Auxiliary Cream dari Everwhite. Auxiliary Cream ini mengandung niacinamide, chroma bright, ceramide, dan kolagen. Auxiliary Cream ini tidak lengket dan mudah meresap di kulit, yang bisa membantu mencerahkan dan merawat area lipatan tubuh, mengurangi noda hitam, menjaga kulit tetap halus dan lembut. Bisa digunakan di area ketiak, siku, pangkal paha, leher, dan area gelap lainnya. Ini before dan after pemakaian Auxiliary Cream. Bisa dilihat siku aku jadi lebih cerah kan? Yang mau order buruan cek keranjang kuning ya. A day in my life beresin rumah. Jadi inilah kondisi rumahku kalau abis tag video, super duper berantakan. Kalian temenin aku beresin rumah yuk. Pertama aku beresin sampah-sampah kertas dulu. Soalnya sebelum aku tag video itu, aku selalu bikin skrip terlebih dahulu, biar video komedi yang mau aku tag itu lebih terkonsep. Sebenarnya ini tuh ruang tamu yang aku jadiin ruang kerja. Semoga kelak aku bisa punya ruang kerja sendiri ya. Amin. Biar nanti kalau ada tamu ke rumah gak kaget lihat rumahku yang berantakan karena habis kerja. Tapi tenang aja, aku selalu beresin rumahnya tiap hari kok. Kan gak nyaman kalau rumah dalam keadaan berantakan. Setelah semua barang-barang aku kembaliin lagi ke tempatnya, aku lanjut sapu-sapu karpet pakai sapu lidi biar debu-debunya nggak nempel di karpet. Kalian juga beresin rumahnya tiap hari ya, meskipun capek abis kerja seharian. Sebelum mandi biasanya aku bersihin makeup dulu. Aku selalu pakai micellar water dari Azarin karena makeup aku cuman buat sehari-hari, jadi aku pakai yang Serum Moist Botanical Micellar Water. Tapi kalau makeupnya tebel, aku pakai yang Express Micellar Oil Water. Micellar water ini cocok buat semua tipe kulit yang mampu membersihkan, menenangkan, menutrisi, dan melembabkan kulit. Udah gitu nggak perih di mata, nggak pahit di bibir, dan nggak merusak skin barrier. Kalian lihat deh kapasnya, kotor banget kan? Dan sekarang wajahku jadi lebih bersih total. Harganya cuma di bawah 50 ribuan aja. Yuk pakai micellar water dari Azarin ya. Cek keranjang kuning. Yang dirasakan anak ketika bapak menikah lagi. Banget ya Bapak pulangnya. Ayo masuk. Mana Ratna ya? Ratna. Itu Bapak pulang. Iya Pak. Sini dulu nak. Iya Pak, sebentar. Bapak pulang. Iya Pak. Ratna, kenalkan ini Tante Mayang. Mayang, itu Ratna, anak perempuan saya. Oh, ini yang Ratna ya? Iya. Sini Ratna, saling dulu sama Tante Mayang. Tante Mayang itu siapa Pak? Jadi begini, Tante Mayang ini akan jadi istri baru Bapak. Jadi dialah nanti akan merawat kamu ya. Maksudnya Pak? Jadi maksudnya Bapak dan Tante Mayang akan segera menikah. Berarti Tante Mayang akan jadi ibu tiri kamu. Ratna senang kan? Perut aku sakit Pak. Aku ke kamar dulu ya. Ya sudah, Ratna ke dalam saja dulu. Bapak ada mau yang dibicarakan sama Tante Mayang. Ayo duduk dulu Mayang. Iya Mas.
Ya gimana kalau 2 bulan lagi, Mas? Loh, itu kelamaan Maya. Kenapa nggak dipercepat aja? Aku nggak mau punya ibu tiri. Ibu tiri pasti nggak sayang sama aku. Nenek, Nek, kenapa cu? Nenek, Nenek, ya Nenek kenapa tunggu? Nenek, Bapak, Nek. Loh, Ratna kok nangis? Bapak emangnya kenapa? Bapak tadi bawa tante-tante ke rumah, Nek. Tante siapa? Emangnya tantenya ngapain? Kata Bapak, Bapak mau nikah lagi, Nek. Aku gak mau punya ibu tiri, Nek. Gak mau, gak mau. Mau gimana lagi, cu? Bapakmu kan udah ditinggal almarhumah ibumu. Kalau bapak nikah lagi, nanti kan ada yang rawat Ratna. Ratna jangan sedih ya, cu. Gak mau, makanya gak mau bapak nikah lagi. Gak mau, nenek jahat. Bapak gak boleh nikah lagi. Bukan begitu maksud nenek. Nenek jahat. Roh, Ratna mau kemana? Ratna, bukan begitu maksud nenek. Tuh, kasihan si Ratna. Ratna. Ketika lebaran jauh dari Bapak, Bapak pulang nggak ya lebaran tahun ini? Mak, Iya, kenapa nak? Mak, Bapak pulang nggak ya lebaran tahun ini? Aku pengen Bapak pulang deh, Mak. Waduh, mama juga kurang tahu nak, soalnya bapak belum ngabarin. Padahal udah 3 kali lebaran Bapak nggak pulang-pulang. Mak, pinjam HP Mama dong. Aku mau telepon Bapak. Ya udah, telepon bapak ya nak ya. Iya, Mak. Ya udah, telepon bapak ya, mama masak dulu. Iya, Mak. Telepon Bapak. Oke Pak, pastikan semua hamparan ini tertanam sawit di akhir bulan ini ya. Tunggu bentar ya. Oh, Ratna. Halo Ratna. Halo, Pak. Bapak lagi di mana? Ini Bapak lagi di kebun, di tempat kerja. Coba Ratna lihat tuh di belakang. Oh, Bapak lagi di tempat kerja. Loh, Ratna kok murung? Ratna kenapa, Nak? Pak, lebaran tahun ini Bapak pulang nggak, Kak? Soalnya kan Bapak udah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Bapak pulang ya, Pak. Biar kita lebarannya di rumah bertiga. Kayaknya Bapak lebaran tahun ini nggak pulang, Nak. Soalnya Bapak nggak dapat cuti. Emangnya Bapak nggak rindu sama aku sama Mama? Kok nggak pernah pulang sih, Pak? Ratna yang sabar ya, Nak. Akhir tahun ini Bapak pulang kok. Kita bakal bisa ngumpul. Aku maunya Bapak pulang sekarang, Pak. Ratna jangan sedih ya. Nanti di sini Bapak juga ikut sedih loh. Nanti Bapak kirim uang buat bisa beli baju baru ya. Nanti Ratna beli baju sama Mama. Bapak jahat, Bapak nggak sayang sama aku. Ratna, aduh, udah dimatikannya. Kasihan sekali Ratna. Gara-gara aku kerja jauh, dia nggak bisa lebaran sama Mama dan Bapaknya. Mudah-mudahan aku bisa cepat pulang. Loh, Ratna kok sedih? Emangnya udah siap nelfon bapak? Udah siap, Mak. Terus gimana kata bapak? Kata Bapak nggak pulang lagi lebaran tahun ini, Mak. Sabar ya nak, lagian kan bapak di rantau juga kerja, cari uang buat kita. Mama sama Bapak sama-sama aja, sama-sama jahat. Aduh, si Ratna kasihan ya. Udah 3 tahun ini bapaknya nggak pernah pulang tiap lebaran. Enak ya, teman-teman aku lebaran ada bapaknya. Kalau bapak aku jauh, nggak pulang terus tiap lebaran. yang dirasakan anak ketika Bapak kerja jauh. Dek, Mas berangkat dulu ya. Kamu yakin mau pergi merantau, Mas? Iya, Dek. Kan Mas sudah tekan kontrak sama perusahaan di sana. Nggak kerja di kampung aja, Mas. Kalau di Jepang itu kan pulangnya sekali 5 tahun. Iya, walaupun 5 tahun kan kita bisa telepon tiap hari, Dek. Ini kan demi keluarga kita juga.
Tapi Mas, anak kita loh masih kecil. Nggak di sini aja Mas. Kamu kan tahu deh gimana susahnya cari kerja di kampung. Justru nanti kalau Mas nggak pergi, uang belanja anak kita gimana? Uang sekolahnya gimana? Malah makin susah nantinya, Dek. Kamu yang sabar ya, Dek. Mas berangkat dulu. Bapak nak. Dadah. Dadah Mas, hati-hati di jalan Mas. Dadah. Ingat pulang ya Mas. Bapak udah pergi nak. Siapa itu ya? Oh, om itu kesini? Kasih tahu mama aja lah. Mama. Iya, kenapa Jessica? Kok lari-lari nak? Mak, di luar ada om-om mau kesini, Mak. Om? Om siapa? Emangnya Jessica nggak kenal? Nggak tahu, Mak. Itu om-omnya lagi jalan mau kesini. Tuh, Mak. Tuh, lihat aja sama Mama. Siapa sih? Assalamualaikum. Dek, Jessica. Oh, Mas, ya Allah Mas. Akhirnya ya Mas, setelah 5 tahun kamu pulang juga. Iya, Dek. Akhirnya cuti Mas disetujui. Mas kok pulang gak ngabarin sih Mas? Soalnya Mas mau ngasih kamu sama Jessica surprise. Jessica, Iya, Mak. ini bukan om-om nak, ini bapak nak, bapak kamu yang merantau ke Jepang 5 tahun yang lalu. Mungkin Jessica udah lupa sama wajah kamu Mas. Iya, dulu kan aku tinggalin Jessica masih kecil, masih segini. Jessica, ayo nak sini sama bapak. Ayo Jessica, sini. Ini bapak loh, nak. Ini bapak. Ini bapak loh, nak. Ini bapak. Iya, Mak. Tipe-tipe mertua ketika tinggal bareng mantu. Susan. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Ini cuciin sama setrikain baju Ibu. Baju kotor Ibu udah banyak nih. Ini. Iya Bu, bentar ya Bu, saya cuci dulu ya Bu. Nah, gitu dong. Jadi mantu itu yang rajin. Jangan nonton aja. Dek, alhamdulillah Mas udah gajian. Ini uang belanja bulan ini ya, Dek ya. Wah, alhamdulillah ya Mas ya. Ini, Dek. Ih, apaan nih? Loh, uangnya kok diambil, Bu? Kamu yang bagus, ngasih uang istri kok banyak banget. Ibu dulu ya, dikasih bapak kamu 100.000 cukup buat sebulan. Udah, sini, uangnya biar ibu yang atur. Nih, buat istri kamu segini cukup nih. Tapi Bu, Udah, jangan banyak ngomong. Ini biar ibu yang atur. Ih, nelpon si Jamila dulu lah ini. Halo Jamila, di mana kamu? Ih, kamu tahu nggak istrinya si Bagus, si Susan? Ih, kakak ipar kamu tuh kok pemalas banget ya. Iya, kerjaanmu tuh nonton-nonton aja. Oh, udah gitu kerjaan kakak iparmu itu ngabisin uang abangmu aja. Oh, ibu heran, males ibu lihat kelakuan kakak iparmu itu. Bu Wati tahu nggak? Mantu saya itu ya, kerjanya di rumah tuh nonton, tidur, main HP aja. Suaminya dari pagi sampai sore banting tulang. Dia mah nonton-nonton aja. Ini apa bedanya sama mantu saya, Bu? Kayak itu juga. Mau coba aja ya anak saya tuh pilih wanita yang baik-baik nggak kayak dia, ya kan? Kalau saya pilih, saya juga nggak suka sama dia. Saya sebenarnya suka itu sama anak yang Pak Wawan itu loh. Saya suka sama anak Pak Wawan. Tapi anak saya malah kecantonnya sama dia. aduh sakit banget lagi. Aduh. Gara-gara banyak kerjaan, akhir-akhir ini pola makanku jadi nggak teratur. Asam lambungku jadi kuman kayak dulu deh. Nih, Dek, minum ini dulu, air hangat. Oh iya, minum ini dulu ah. Loh, Susan, kamu minum apa itu? Ah, ini Bu, aku minum suplemen herbal. Soalnya asam lambungku kamu lagi. Ih, kan udah ibu bilang, kalau asam lambung tuh makan kunyit aja. Kalau kamu nggak suka kunyit mentah, coba deh lihat di internet cara ngolah kunyit. Tapi ini juga dari kunyit kok Bu. Ini sudah muncul natural sari kunyit plus. Daripada ribet-ribet ngolah kunyit, mending minum ini aja Bu. Praktis lagi. Ini tuh bagus banget buat mengatasi masalah lambung dan meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin.